Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Tri Juyanti. Kali ini kita akan belajar tentang sistem regulasi atau sistem koordinasi. Ada yang tahu apa itu sistem regulasi? Nah, mari kita simak videonya yuk. Sistem regulasi atau koordinasi adalah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh manusia. Fungsi sistem regulasi yaitu mengatur atau sistem mengorganisasikan kerja sistem-sistem organ. Sistem regulasi pada manusia dan hewan terdiri dari 3 komponen, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Nah, ini merupakan gambar dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan komunikasi dalam tubuh. Jaringan komunikasi sistem saraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel saraf, kumpulan serat yang bertugas menerima dan mengirim pesan antar anggota tubuh dan otak. Yang kedua, penghantar impuls, sel saraf atau neuron yang bertugas mengalirkan rangsangan berupa elektrokimiawi untuk menjalani serabut saraf. Ketiga, gerak refleks, gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir dengan otak. Tahap kedua dari sistem regulasi yaitu sistem hormon. Fungsi hormon untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kelenjar buntu pada manusia dibagi berdasarkan aktivitasnya ada 3. Yang pertama, kelenjar bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua, kelenjar bekerja pada mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Yang ketiga, kelenjar bekerja pada sampai masa tertentu saja, misalnya hormon tumbuhan dan hormon timus. Kelenjar buntu manusia berdasarkan aspek macam dan letaknya, yaitu kelenjar hipofisis terletak di daerah otak besar. Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok letaknya di daerah leher. Yang ketiga, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah rongga perut, sedangkan pada pria terdapat di daerah buah jakar dalam kantong skrotum. Hubungan hormon dan saraf. Sistem hormon dan sistem saraf berkaitan dengan proses penyampaian informasi. Persamaan sistem hormon dan sistem saraf yaitu membantu dan mengatur dan memelihara homeostatis. Yang kedua, mengekspresikan messenger kimiawi hormon. Perbedaan sistem saraf, responnya cepat, sinyal-sinyal dibawa via neuron, respon langsung terhadap rangsangan dari luar. Sistem hormon, responnya lambat, sinyal-sinyal dibawa via sirkulasi, responnya tidak langsung terhadap internal. Tahap ketiga pada sistem regulasi yaitu sistem indera. Alat indera bertugas mengenal lingkungan dan memberi respon terhadap segala rangsangan yang terjadi dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki 5 indera, yaitu kinestesis, alat peraba dan perasa, pengecap dan pembau, pendengar dan keseimbangan, penglihatan. Yang pertama ada kinestesis, adalah proprioseptor, yaitu indera yang terdapat dalam otot, tulang, dan sendi. Kinestesis dapat membantu koordinasi dalam tubuh dan perasaan tertentu. Misalnya, seorang pemain piano dapat menentukan seberapa besar harus menekan tuntun piano, dan seseorang dapat memakai baju walaupun dengan mata tertutup. Kedua, indera pengecap dan pembau. Indera pengecap dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian tepi depan untuk rasa manis, bagian tepi samping untuk rasa asam, bagian belakang untuk rasa pahit, bagian depan untuk rasa manis. Indera pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Indera pembau dapat menerima rangsangan, zat berbentuk gas atau olfaksi. Ketiga, alat peraba dan perasa. Indera peraba merupakan elektroreseptor, yaitu reseptor yang mampu menerima rangsangan dari luar. Ujung saraf reseptor berada pada beberapa. Yang pertama, ujung saraf Pacini merupakan saraf peraba tekanan.
Kedua, ujung saraf sekeliling akar rambut merupakan saraf peraba. Ketiga, ujung saraf rupini merupakan saraf perasa panas. Keempat, ujung saraf kaus merupakan saraf perasa dingin. Kelima, ujung saraf tanpa selaput merupakan saraf perasa nyeri. Keenam, ujung saraf Meissner merupakan saraf peraba. 4. Indera penglihatan. Mata manusia secara keseluruhan berbentuk seperti bola, sehingga sering disebut dengan bola mata. Bola mata dibatasi oleh dinding yang terdiri atas 3 lapis, yaitu sklera merupakan lapisan terluar dan berwarna putih. Bagian depannya bening atau transparan, disebut kornea. 2. Koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah, kecuali bagian depan retina atau sering disebut selaput jala. Bagian ini merupakan lapisan terdalam yang berfungsi sebagai reseptor serta ganggali dan serabut saraf. Yang kelima, indera pendengar dan keseimbangan. Reseptor pendengaran atau fonoreseptor dan keseimbangan terdapat di telinga. Alat pendengar manusia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, telinga luar, mempunyai bagian-bagian berupa daun telinga dan saluran telinga yang dindingnya dapat menghasilkan minyak serumen. 2. Telinga tengah atau ruang timpani. Bagian depan ruang timpani dibatasi oleh membran timpani, sedangkan bagian dalam dibatasi oleh tingkap opal dan tingkap bulat. 3. Telinga dalam atau labirin. Labirin terdiri atas 2 bagian, yaitu labirin tulang dan labirin serap. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu sistem regulasi? Sistem regulasi atau sistem koordinasi adalah sistem pengatur proses dalam tubuh agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Itulah proses dari sistem regulasi. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.